Jadi kesimpulannya bahwa ketika ada semut ataupun lalat itu jatuh ke dalam minuman kita, kemudian jatuhnya itu dengan dirinya sendiri dan semut atau lalat tersebut mati, maka itu tidak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami banggakan, seluruh para sahabat, para pemirsa, dan para teman-teman dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa untuk bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar tentang hukum-hukum agama Allah, yaitu hukum-hukum agama Islam. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa besarnya, yang perlu dan sangat harus patut kita syukuri. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan dari sahabat, dari pemirsa, dan dari teman-teman. Ada question, ada pertanyaan dari sahabat, dari teman, dari pemirsa. Ini sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pertanyaannya bahwa bagaimana hukumnya ketika kita itu punya minuman, kemudian di minuman itu terdapat banyak semut misalkan yang menggerumuti, atau banyak semut yang masuk ke dalam minuman kita, sehingga semut itu mati kemudian tergenang di minuman kita. Kita tahu kalau ada hewan mati berarti itu sudah dihukumi, dia itu bangkai. Lah, bagaimana sekarang hukumnya minuman itu yang ada bangkai semutnya? Apakah minuman itu menjadi najis atau tidak? Sehingga itu bisa diminum atau tidak? Sekarang kita akan bahas bersama-sama. Kebetulan kali ini kita akan membahas yaitu melalui referensi kitab kuning. Kebetulan kitab yang kami bawa di sini adalah kitab Al-Bajuri. Di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya, pada umumnya, najis itu tidak ditolerir oleh syariat Islam. Cuman ini ada beberapa pengecualian. Jadi di sini wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiru minad dami wal qayhi fayu'fa anhuma fi thawbin au badanin wa tasihhus sholatu ma'ahuma. Jadi di sini dijelaskan bahwa tidak ditolerir oleh agama Islam, oleh syariat Islam, segala bentuk najis, kecuali yang ditolerir oleh syariat Islam ketika najis itu sedikit, illal yasiru, kecuali najis itu sedikit. Contohnya minad damih wal qayhi, seperti halnya darah dan nanah, fi thawbin au badanin, yang ada pada anggota badan ataupun ada pada baju kita. Sehingga karena najis itu sedikit ditolerir oleh agama, maka di sini dijelaskan wa tasihhus sholatu ma'ahuma, dan hukum sholatnya ketika menggunakan baju yang ada darah sedikitnya atau ada nanah sedikitnya itu tetap sah. Lah, lanjutannya ini berkaitan dengan pertanyaan dari para sahabat ataupun dari para pemirsa. Wa illa ma ay syai'un la nafsah lahu sa'ilatun kadzubabin wa namlin idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Jadi di sini dijelaskan bahwa juga tidak diampuni
kecuali yang diampuni atau kecuali yang ditolerir, ini berarti hukumnya sama-sama ditolerir oleh syariat. Itu ketika ada sesuatu di mana sesuatu tersebut la nafsah lahu sa'ilatun, tidak ada darah yang mengalir ketika hewan tersebut itu dibelah ataupun disayat. Contohnya di sini kadzubabin wa namlin, seperti halnya lalat ataupun semut. Jadi semut itu kalau kita belah ataupun kita bedah, itu tidak ada darah yang mengalir, maupun lalat. Sehingga idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi, ketika ada semut ataupun ada lalat jatuh ke dalam minuman atau jatuh ke dalam wadah yang berisi minuman, wa mata fihi, kemudian semut tersebut mati, fa innahu la yunajjisuhu, maka sesungguhnya semut tersebut tidak membuat minuman atau air menjadi najis, sehingga jelas bahwa air itu tetap suci dan dapat diminum dan dikonsumsi oleh kita. Kenapa? Meskipun semut atau lalat tersebut termasuk bangkai, tapi itu adalah najis yang ditolerir oleh syariat Islam. Kemudian di sini dijelaskan wa afhamah qauluhu waqa'a ay bi nafsihi annahu lau turiha ma la nafsah lahu sa'ilatun fil ma'i darrah. Di sini diterangkan bahwa yang dimaksud semut itu jatuh ke dalam minuman itu di sini binafsihi, jatuhnya atau hinggapnya itu jatuh dengan dirinya sendiri, bukan karena ada faktor yang lain. Makanya dijelaskan lau turiha ma la nafsah lahu sa'ilatun fil ma'i darrah. Apabila misalkan ada semut ataupun ada lalat itu dibuang ke suatu minuman, misalkan ada anak-anak dia itu memburu lalat ataupun memburu semut, kemudian semut itu disengaja ditaruh di atas minumannya atau sengaja dibuang ke dalam minumannya, maka di sini konsekuensinya darrah, itu tidak ditolerir oleh syariat Islam, dan itu hukum minumannya atau hukum airnya menjadi najis. Karena kenapa? Karena itu tidak jatuh dengan sendirinya. Ada faktor lain yang membuat semut atau lalat tersebut jatuh ke dalam minuman. Wa huwa ma jazamah bihi Rafi'i fi syarhis shaghiri. Dan itu merupakan sesuatu yang juga diyakini atau didukung oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Syarhis Shaghir. Jadi kesimpulannya bahwa ketika ada semut ataupun lalat itu jatuh ke dalam minuman kita, kemudian jatuhnya itu dengan dirinya sendiri, dan semut atau lalat tersebut mati, maka itu tidak dapat menajiskan terhadap minuman, sehingga minuman tersebut dapat dikonsumsi ataupun tetap dapat diminum oleh kita semua. Yang kedua, apabila semut ataupun lalat tersebut jatuhnya karena faktor yang lain, karena ditaruh oleh manusia misalkan, ataupun karena faktor-faktor yang lain, bukan jatuh dengan dirinya sendiri, maka itu tidak dapat ditolerir dan hukum airnya atau hukum minumannya itu menjadi najis. Mungkin kepada seluruh pemirsa, para sahabat, para teman-teman yang kami banggakan, cukup sekian kajian kita terkait hukum problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Akhiran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.